Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'izal fikri al-babil hijah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala azza min qailin wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra. Wa kana rabbuka qadira fa amrullahi yajri ila qadarihi wa kulikul qadarin ajal wa likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha wa yasbitu indahu ummul kitab. Sadaqallahul azim wa sallallahu alaihi karim wa ala sayyidin minas walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur mari kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih berikan kesehatan zahir batin bila bisa hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita itu ibadah salat Isya insyaallah sunnah tarawih dan witirna. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selamat tercurah pada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, kita seluruh umatnya. Mudah-mudahan salam istiqomah dengan perintah Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah, ciri orang bahagia itu ada 4. Ciri orang bahagia menurut Rasul ada 4. Yang pertama, kalau dari segi materi melihatnya ke bawah, timbul rasa syukur. Kalau sudah rada syukur, hati jadi lega. Kalau hati sudah lega, tinggal di rumah kecil rasanya gede. Kalau hati sempit, tinggal di rumah besar rasanya tetap sempit. Kalau hati sempit, rumah sempit, itu kiamat namanya. Jadi ciri orang bahagia menurut Rasul, jadi lihat materi itu lihatnya ke bawah, timbul rasa syukur. Alhamdulillah saya punya mobil, tetangga cuman punya motor. Yang punya motor, alhamdulillah saya punya motor, tetangga cuman punya sepeda. Yang punya sepeda masih syukur, alhamdulillah saya punya sepeda, tetangga kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan walaupun jalan kaki, tetangga sebelah udah nggak bisa kemana-mana. Yang tidak bisa kemana-mana sakit, alhamdulillah saya masih hidup, ke tetangga kemarin out nggak balik lagi. Itulah kalau lihat materi ke bawah, timbul rasa syukur. Tapi kalau urusan materi lihat ke atas, tidak akan pernah ada syukur. Kalau tidak disyukuri, karena nafsu manusia, kata Nabi, laukana bi adama wadiyan min zahabin labtagu minhu masalisan. Seandainya manusia punya 2 ladang emas, puaskah? Tidak akan puas. Labtagu minhu masalisan, akan mencari ladang emas yang ketiganya. Itulah tidak akan cukup. Inna jawfabna adama la yamlu illa biturab. Manusia tidak akan pernah merasa puas. Perut manusia tidak akan merasa puas terkecuali udah ditutup sama tanah. Tetap kalau masih hidup. Itu dia yang disinggung dalam surat Al-Lumajah. Allazi jama'a malam wa addadah yasabu anna malahu akhladahu kalla. Jadi orang yang mengumpul harta dan menghitungnya menyangka bahwa harta itu akan mengekalkan kehidupan. Jadi kalau urusan materi ke atas,
tidak akan merasa cukup manusia. Akan tadi contohnya punya 2 ladang emas akan mencari yang ketiganya. Ada orang gitu, kata dia, saya cuman hidup katanya cuman ngontrak. Coba kalau punya rumah. Alhamdulillah, Allah ngasih rezeki bisa kebeli rumah. Udah kebeli rumah, coba kalau ada kendaraan, punya mobil, saya getap katanya kemana-mana bisa gitu. Kalau mau hadir majelis taklim karena pakai kendaraan. Udah punya kendaraan, masih lagi. Coba itu laut kalau udah beli. Untung lautnya di sana udah dipagar kemarin. Itu nafsu manusia kalau urusan materi lihat ke atas tidak akan merasa cukup manusia. Ila biturib terkecuali sudah ditutup oleh tanah. Oleh karena itu, kalau lihat ciri orang bahagia menurut Rasul, urusan materi lihat ke bawah. Karena kita nantinya timbul syukur, lega hati. Yang kedua, ciri orang bahagia menurut Rasul, kalau urusan akhirat, asulan ukhrawi, yang urusan imaterial, itu lihatnya ke atas. Itu udah tua, tapi dia masih tetap puasa. Masa saya tidak? Padahal dia sibuk, tapi dia rajin sholat, rajin hadir di majelis taklim, bahkan gitu biitikaf sering gitu, kelihatan sering itikaf. Masa saya tidak? Yang masih tua, masih bisa itikaf, baca Quran, masa saya tidak? Itu melihatnya ke atas, supaya menjadi rangsangan dan dorongan untuk melaksanakan yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, ciri orang bahagia menurut Rasul, kalau urusan kebaikan selalu melupakan kebaikan. Jadi walaupun dia banyak sedekah, banyak amal solehnya, banyak sholat tahajudnya, baik ibadahnya, tapi dia melupakannya. Supaya apa? Supaya nanti seolah-olah dia belum pernah berbuat baik. Jadi kalau ada kebaikan, dia terdorong untuk giat-giatnya melaksanakan kebaikan. Itu harus melupakan kebaikan. Jadi kadang-kadang orang pun suka nepuk-nepuk nih, kalau nggak ada saya, ini kalau nggak ada saya, kalau nggak ada saya, ada yang gitu. Itu kalau nggak ada apa-apa emang kenapa itu. Jadi ciri orang bahagia itu melupakan kebaikan. Jadi walaupun sudah banyak sedekahnya, amal sedekah, seolah-olah belum pernah melaksanakan kebaikan. Yang keempat, ciri orang bahagia menurut Rasul selalu mengingat-ingat dosa atau kesalahan. Apa tujuannya? Mengingat-ingat kesalahan, mengingat-ingat dosa, nanti apabila ada melangkahkan kepada maksiat, kepada hal yang berdosa, nanti yang kemarin aja saya belum ditepatin masih banyak, apalagi kalau bagaimana saya kalau melakukan itu dosa lagi, tanggung jawab di akhirat. Itu yang keempat, ciri orang bahagia menurut Rasul, yaitu mengingat-ingat kesalahan. Kata Nabi, wa'at bihi sayyatal hasanat tamhuha. Itu ikuti kesalahan dengan kebaikan, tamhuha akan melebur atau menghilangkan kebaikan akan menghilangkan kejahatan atau berbuat dosa. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita di penghujung Ramadan, mudah-mudahan tinggal beberapa hari Ramadan. Jadi Ramadan bukan berarti selesai Ramadan kita bebas atau merdeka. Jadi
selesai Ramadan tetap kita harus puasa. Tangan kita harus puasa, kaki kita harus puasa, mata kita, mulut harus puasa. Jadi di mana-mana kadang-kadang selesai Ramadan udah selesai kayaan tidak ada apa-apa. Seharusnya selesai Ramadan mata masih tetap puasa, melihat yang diharamkan atau melihat yang maksiat. Kaki tidak melangkah ke hal-hal yang maksiat karena tetap masih puasa. Tangan tetap harus jangan melangkahkan, atau kaki jangan melangkahkan ke hal yang maksiat. Seluruh anggota badan kita walaupun selesai Ramadan tetap harus puasa. Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita di akhir-akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah yang dapat saya sampaikan, tausiah singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.